Kalau hari ini Anda katakanlah yang berbahasa roh tadi ya, yang memiliki karunia berbahasa roh misalnya, tapi nggak kenal firman Tuhan, jadi saya jadi bingung, roh mana yang yang dihinggapi ke kamu sehingga kamu berkata-kata, tapi kamu tidak menyukai firman. Tapi kamu nggak mengerti firman, sedangkan engkau berkata bahwa engkau memiliki karunia bahasa roh, tapi kamu tidak mengatakan penyertaan Injil dan sebagainya, bahkan ngaco gitu ya, pengertian-pengertian firman Tuhannya berantakan gitu ya. Lalu engkau bicara bahasa roh, engkau memiliki karunia bahasa roh. Sekarang pertanyaan saya, roh mana yang akhirnya yang hingga pada kamu? Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan. Pada kesempatan malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas dalam persekutuan ini gitu ya. Saya mempersiapkan beberapa hal gitu ya terkait dengan apa yang kita mau bahas gitu ya. Jadi saya kemarin sebelumnya saya sudah bahas mengenai Menara Babel yang dimana gagal dibangun gitu ya, gagal dibangun. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan gitu ya. Jadi pencurahan Roh Kudus gitu ya. Nah, saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pada waktu itu, Kisah Para Rasul 2 gitu ya, yang pada malam hari ini akan saya bahas perihal dengan pencurahan Roh Kudus. Dan nanti saya coba akan kaitkan dengan kejadian ketika Menara Babel itu gagal dibangun gitu ya, dan apa hubungannya dengan kedua peristiwa ini gitu ya. Dan sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan buat kami, buat anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat setiap kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh dipersiapkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh diberkati oleh perkataan firman Tuhan yang hidup itu. Pimpin waktu ke depan, hamba menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan untuk apa yang hamba-Mu kerjakan Tuhan di dalam penginjilan malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntut setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul kedua ya, Kisah Para Rasul kedua. Itu ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu supaya kita mengetahui hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, gambaran seperti apa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus, diberikan Roh, saya ralat, diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangguk-mangguk sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, jadi nanti kita melihat bahwa ada dua kelompok. Yang satu malah melihat ada satu tanda gitu ya. Dan satu lagi menyindir mereka dengan sinis gitu kan. Mereka mabuk anggur gitu ya. Padahal kalau mabuk anggur gitu ya, di sini mereka bukan pada malam hari kejadiannya gitu ya. Jadi bukan pada malam hari. Bagaimana mungkin kalau bukan malam hari lalu dibilang mabuk anggur gitu ya. Dan ketika saya melihat gitu ya, tadi saya sudah bacakan, ada fenomena ya, ada sebuah fenomena. Fenomenanya itu ada, saya kutip lagi kembali review, tiupan angin keras gitu kan. Terus ada lidah-lidah seperti nyala api gitu ya. Jadi ini perlambangan Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus dicurahkan atas mereka para rasul. Dan seringkali saya menemukan bahwa orang bicara Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu dikaitkan dengan bahasa roh gitu ya, bahasa roh gitu ya. Padahal di dalam perikop ini ketika kita melihat hari Pentakosta, sesungguhnya bukan bicara bahasa roh, tapi seringkali hari pencurahan Roh Kudus dikaitkan dengan Roh Kudus gitu ya, memberikan bahasa roh. Jadi di hari Pentakosta itu rasul-rasul berbahasa roh, kira-kira demikian. Padahal kalau tadi kita teliti baca, perikop ini tidak ada hubungannya gitu ya dari bahasa roh dulu. Kita nggak bicara nanti, walaupun nanti kita tahu bahwa ada karunia bahasa roh, tapi saya coba fokuskan kepada hari Pentakosta ini dulu ya. Jadi waktu hari Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus, rasul-rasul berbahasa yang bisa dimengerti. Karena di sana, di Yerusalem itu, banyak orang-orang yang berkumpul dari berbagai suku bangsa gitu ya. Tadi saya sudah bacakan ya, padahal mereka ini orang Galilea gitu kan. Bagaimana mungkin ya, mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa apa? Partia, Media, Elam, Mesopotamia, banyak sekali gitu ya, Virgia, Pamfilia, Mesir, dan lain sebagainya. Kebayang ya? Jadi bagaimana mungkin kok mereka bisa berkata-kata dengan semacam itu gitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya mau memberitahukan bahwa hari Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus gitu ya, bukan pencurahan bahasa roh. Ya, jadi Roh Kudus tercurah lalu mereka berkata bahasa lain yang dimengerti oleh orang lain, sehingga orang lain yang berkumpul di situ dari segala suku bangsa, mereka mendengar dan mengerti apa maksud perkataan rasul-rasul, ya, bukan tidak dimengerti, ya. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka mengerti. Di sini saya coba kutip kembali di ayat yang ke-11. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Jadi mereka sedang bersaksi membicarakan mengenai Kristus. Ya, mengenai Kristus, mengenai Yesus ini loh, ya. Nah, tahu dari mana? Kita tahu pada waktu kisah para rasul 2 ini, maka setelah kejadian ada fenomena lidah-lidah api, maka Petrus berkhotbah. Dari isi khotbahnya kita tahu ya apa yang disampaikan oleh Petrus. Ya, saya pernah membahas hal ini, jadi saya nggak mungkin nggak perlu lagi karena teman-teman bisa lihat di konten YouTube saya gitu ya nantinya. Di sini kita melihat bahwa Petrus membicarakan mengenai Kristus yang disalibkan sebagai juru selamat, ya, sebagai Allah yang hidup, Allah yang bangkit gitu loh. Ini sedang memberitakan Injil. Jadi Roh Kudus dicurahkan untuk supaya rasul-rasul itu memiliki keberanian dan berkata-kata mengenai Injil, mengenai Kristus. Jadi untuk pemberitaan firman.
Nah, Roh Kudus juga dicurahkan buat setiap kita, umat pilihannya, bangsa-bangsa imamat yang terpilih dan umat yang imamat rajani, kita dibuat mengerti pemberitaan firman tadi. Ya, bukan dibuat tidak mengerti. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah membuat logika rasio Anda itu tidak buta. Membuat Anda disegarkan pikirannya sehingga engkau mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa yang rasul-rasul sampaikan pada waktu di hari Pentakosta, ya kan? Mereka mengerti akhirnya. Maka mereka mengatakan, apakah artinya ini? Artinya ini, maksudnya mereka tercengang-cengang, ada sesuatu fenomena terjadi. Mereka melihat ada satu tanda gitu loh. Dari mana rasul-rasul bisa berbahasa tadi, Virgia, Mesopotamia, Kirene, dan lain sebagainya? Emang ada kursus bahasa? 1 menit langsung fasih berbahasa Mesopotamia misalnya. Tidak kan? Nah, ini artinya apa? Mereka bisa mendengar perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah dan mereka ngerti. Ini ada satu tanda ini dengan konotasi yang sangat positif gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akhirnya mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, maka kita tidak mungkin manusia berdosa ini mengerti akan Allah yang sejati. Tidak akan pernah mungkin. Maka Roh Kudus dicurahkan supaya orang percaya mendapat anugerah itu sehingga engkau mendapat pengertian untuk mengerti kebenaran. Nah, ini Roh Kudus. Maka pada waktu Roh Kudus dicurahkan, yang dibangun oleh Petrus itu adalah gereja. Nah, ini adalah hadiah daripada Tuhan, hadiah untuk gerejanya. Ya, untuk gerejanya. Jadi Roh Kudus adalah hadiah dari gereja, buat gereja ya, dari Tuhan untuk gerejanya. Ya, jadi di sini saya melihat bahwa khotbah Petrus yang penuh dengan pemberitaan Injil itu Roh Kudus dicurahkan langsung mereka berbicara mengenai Injil. Ya. Dan ketika saya pelajari lagi gitu ya, nanti saya coba kita melihat ya, muncul bahasa roh gitu ya. Nah, ini tadi saya bahas bahwa di hari Pentakosta itu tidak ada bicara mengenai bahasa roh. Tapi di dalam kisah para rasul muncul gak bahasa roh? Muncul bahasa roh gitu ya. Tapi saya coba kita teliti sama-sama, kita pelajari sama-sama. Pada waktu kisah para rasul 2 ini, maka setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Terus kita melihat bahwa bagaimana berita Injil disampaikan gitu ya. Disampaikan terus mengenai cara hidup jemaat gitu kan, yaitu kepada pengajaran para rasul, bertekun dalam pengajaran para rasul. Terus mereka memberitakan Injil. Waktu Stefanus pembelaan pun kita tahu terus memberitakan Injil mengenai Kristus gitu kan. Sampai nanti muncul istilah ada perkataan bahasa roh itu di dalam kisah para rasul 10 gitu ya. Saya coba kutip saja, bayangkan ya, dari kisah para rasul 2 ke 10 itu jeda sebenarnya panjang sekali ya. Jadi coba kita perhatikan ya, ada namanya bahasa roh gitu ya. Kisah para rasul 10 ayat yang ke-46, saya akan kutip saja gitu ya. Pada waktu itu Petrus dan Kornelius itu akhirnya Tuhan menyuruh Petrus untuk memberitakan Injil kepada Kornelius. Kornelius itu dianggap orang luar gitu ya, bukan orang bersunat gitu kan, katakanlah demikian gitu ya. Jadi Petrus merasa bahwa dikasih mimpi makanan yang haram gitu kan, dia nggak mau makan. Padahal Allah yang menentukan mana haram, mana tidak, mana haram, mana yang tidak haram, itu yang menentukan Allah. Artinya dalam penginjilan ini Petrus sadar bahwa firman ini, Injil ini, Kristus ini milik juga bangsa-bangsa lain gitu, harus diberitakan gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa nah, saya akan kutip dulu kisah para rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, di sini ya, tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, ya,
Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang berberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, dia baru sadar tuh dari penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Nah, singkatnya saya akan fokus kepada bahasa roh tadi gitu ya. Di dalam ayat yang ke-46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, ya. Jadi di sini pada waktu itu Petrus ya sedang berkata-kata, sedang bicara berkhotbah gitu ya, dari ayat 34 sampai ayat 43 gitu ya, sedang berbicara firman Injil. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, ayat 44 ya. Dan ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya, baru muncullah mereka mendengar bahwa ada berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, ya, dan memuliakan Allah. Nah, di sini muncul bahasa roh gitu ya. Ada kata bahasa roh. Tapi lihat ya, waktu muncul bahasa roh gitu ya, itu pemberitaan Injil dulu sebelumnya. Petrus memberitakan Injil mengenai Yesus ya. Lalu bahasa roh, mereka berbahasa roh dan memuliakan Allah. Artinya di dalam komunitas tersebut ada orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengetahui gitu ya, untuk bisa mengetahui. Karena dikatakan berbahasa roh dan memuliakan Allah. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti dari mana itu kita tahu memuliakan Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya berbicara bahasa roh gitu kan, saya bilang seandainya gitu ya, bahasa roh saya bukan untuk maksud ya menghujat Roh Kudus, tidak ya. Tapi kalau misalnya sambalado, sambalado, sambalado gitu kan, lalu pikir wah ini memuliakan Allah, padahal itu lirik lagu misalnya gitu ya. Ini ada yang ngartiin salah gitu misalnya kan aneh gitu kan. Wah ini ngomongnya ngomong bukan bahasa roh kan gitu kan. Karena sambalado itu ada artinya, itu sambalado ya sambal gitu ya. Nah ini kan artinya kalau ada orang yang tahu dalam komunitas itu gitu kan, dan mereka memuliakan Allah gitu loh. Nah artinya ada orang yang mengerti pada waktu bahasa roh itu muncul gitu ya. Karena di sini adalah berbicara mengenai kebenaran. Karena mereka ketika itu diberitakan Injil, lalu turunlah Roh Kudus. Lalu mereka berbahasa roh, bukan berarti akhirnya kita melihat bahwa mematikan pengertian mereka. Berapa banyak dari kita sekarang melihat fenomena-fenomena ini di YouTube udah tumpah ruah ya. Jadi kita harus bijaksana gitu ya. Saya nggak akan merebah kepada di situ sudah banyak lah channel-channel YouTube yang juga beberapa hamba Tuhan menjelaskan fenomena bahasa roh yang sesat dan lain sebagainya gitu. Saya nggak akan bicarakan hal itu lagi gitu. Tapi saya mau memberikan wawasan kita, membukakan lagi gitu kan, wawasan kita, mengingatkan kembali gitu ya, bahwa pada waktu Injil diberitakan, Roh Kudus turun, tidak mematikan pengertian, ya, tidak mematikan pengertian kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi seringkali banyak orang berbahasa roh gitu ya, praktek-praktek saat ini gereja-gereja modern mematikan pikiran mereka. Jadi mereka hanya seperti sugesti, mereka hanya seperti latah gitu ya. Kiri kanan gitu kan, berbahasa lalu saya ikut-ikutan gitu ya. Ini fenomena ini terjadi di dalam gereja modern saat ini. Mematikan akal sehat mereka, mematikan pengertian mereka. Kalau kita tahu gitu ya, di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa justru orang yang berbahasa roh itu ya tanda bukan orang beriman. Nanti saya akan coba kupas sampai sana gitu ya. Saya akan coba kita lihat nanti ya. Nah, mungkin kalau nggak di kesempatan ini, mungkin kesempatan konten berikutnya saya akan bahas lagi gitu kan. Justru bukan seperti itu. Kita tahu pada waktu itu ada yang namanya pemberitaan Injil. Membangunkan pengertian mereka terlebih dahulu. Ya, jadi sekali lagi, jangan sampai kita tergiur, kita terjerat di dalam pengertian bahasa roh, bahasa yang akhirnya seperti yang praktek gereja saat ini, itu bahasa roh yang menurut saya justru mereka mematikan pengertian kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, nah coba kita tengok lagi di dalam Kisah Para Rasul 19. Anehnya,
di dalam Kisah Para Rasul ini pada waktu hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, itu nggak banyak bicara bahasa roh. Ya, banyak bicara di bahasa roh nanti di Korintus sebenarnya, ya, di Injil, di kitab Korintus gitu ya. Tapi di dalam Kisah Para Rasul ini saya menemukan hanya 2 gitu ya. 2 memakai kata bahasa roh gitu ya. Makanya saya bingung, kadang beberapa gereja hamba Tuhan oknum-oknum tertentu memakai hari Pentakosta gitu ya dikaitkan dengan bahasa roh. Mereka mengkaitkan dengan peristiwa tadi gitu ya. Ini peristiwa yang saya kutip, saya akan coba menjelaskan gitu ya. Padahal di dalam Kisah Para Rasul tidak banyak bicara mengenai bahasa roh. Ya, nggak banyak gitu loh. Coba kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul 19. Ketika Paulus di Efesus ya, ketika Paulus di Efesus. Ayatnya yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Saya juga akan kutip saja, gitu ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, ya. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi pada waktu itu ceritanya itu kan Paulus waktu di Efesus itu Apolos ada di Korintus, Paulus menjelajah ke daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi ada di Efesus. Nah, pada waktu itu di situ ada beberapa orang murid gitu, katanya mereka gitu ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya, sudahkah gitu kan? Nah, dia baru tahu mengenai Roh Kudus, ya, mengenai Roh Kudus. Jadi ini baptisannya baptisan Yohanes katanya, ya, baptisan Yohanes. Lalu akhirnya Paulus baptisan Yohanes adalah pembaptis orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia, kepada Kristus yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus, ya. Lalu ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis, ya, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi saya nggak akan bahas nanti baptisan Yohanes dan baptisan ini segala macam, tidak, ya. Saya akan fokus pada waktu itu Paulus memberitakan lagi mengenai Kristus, ya, mengenai Kristus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia memberitakan mengenai Roh Kudus tadi itu, ya, yaitu oknum ketiga Allah. Tadi kan menerima Roh Kudus gitu kan. Nah, ini ketika mereka mendengar kembali gitu kan, lalu Paulus memberitakan gitu kan kebenaran gitu kan, lalu mereka memberi diri mereka dibaptis, lalu Roh Kudus turun gitu ya. Dan mereka bernubuat, ya. Jadi berbahasa roh dikaitkan dengan bernubuat. Tadi berbahasa roh dikaitkan dengan memuliakan Allah. Adakah kita misalnya saya memuliakan Allah tetapi yang saya katakan gitu ya tidak dimengerti oleh siapapun, lalu saya bisa klaim bahwa saya memuliakan Allah? Dari manakah orang tahu saya memuliakan Allah kalau bahasa yang saya keluarkan tidak dimengerti? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 19, lalu berbahasa roh dan bernubuat. Ini dikaitkan dengan bernubuat. Nubuat itu kan pada waktu zaman Nabi, bernubuat itu berarti menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada para nabi. Jadi nabi wakil daripada Allah. Allah berfirman kepada nabi, maka nabi menyampaikan kepada jemaat apa yang akan Tuhan kerjakan dan lakukan. Ya, itulah nubuatan. Contoh, di dalam kitab para nabi kita tahu bahwa setiap para nabi berbicara, bernubuat mengenai Kristus. Ya kan? Ini kan nubuatan mengenai Kristus. Nah, ketika bicara nubuatan artinya para nabi ini menyampaikan apa yang Tuhan mau suruh sampaikan, yaitu kebenaran. Kalau di masa kita sekarang, fungsi bernubuat adalah supaya apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab suci kita Alkitab, firman Tuhan, kita sampaikan apa maksud Tuhan, kita pelajari. Ini sudah tertulis. Maka ketika kita di saat ini, di masa kita, di saat ini yang sekarang ini, bernubuat yaitu memberitakan kebenaran. Gitu loh. Bagaimana mungkin kalau saya memberitakan kebenaran, saya memakai bahasa yang tidak dimengerti orang. Yang saya juga mungkin tidak mengerti misalnya. Itu lebih gawat lagi gitu ya.
Bagaimana mungkin mereka akan mengerti? Nubuatan itu akhirnya sampai orang itu tahu gitu loh. Nah, kalau saya bacakan lagi gitu ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 19 itu ayat selanjutnya 8 gitu ya sampai ke 12 itu Paulus itu mengajar gitu loh, memberitakan Injil gitu loh. Mereka mengajar, Paulus mengajar. Ya, Paulus mengajar selama 3 bulan, ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat itu di situ dan mengajar dengan berani. Ya, oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakini, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya, gitu kan, dari mereka dipisahin supaya tidak terkontaminasi gitu ya. Dan setiap orang berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ruang kuliah belajar gitu ya. Mereka tuh belajar firman. Ya. Bahasa roh gitu ya dikaitkan dengan bernubuat. Berbicara mengenai belajar firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Ya. Poinnya di situ. Jadi bahasa roh ya harus dikaitkan dengan yang namanya Injil, dengan yang namanya kebenaran gitu loh. Dengan yang namanya pemberitaan firman. Jikalau orang memiliki bahasa roh gitu ya, Roh Kudus turun lalu berbahasa roh, tetapi mereka tidak berisi tentang mengenai Injil, mengenai firman gitu ya. Tidak mengajar supaya orang mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini aneh gitu loh. Di dalam hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul, yang paling santer 2 hal ini, 2 peristiwa tadi, yang muncul kata bahasa roh gitu loh. Akhirnya muncul nanti di Korintus, bahasa roh. Ya, bahasa roh muncul di Korintus. Nah, Korintus ini kompleks. Ya, Korintus ini banyak penyesat-penyesat, guru-guru palsu banyak di Korintus. Ya, Korintus itu sangat ribet gitu ya. Maksudnya kita tahu bahwa surat Korintus saja, Korintus 1, Korintus 2 gitu ya. Banyak gitu ya, banyak problematikanya gitu. Jadi di Korintus itu, jemaat Korintus itu kompleks sekali gitu loh. Banyak pelanggaran-pelanggarannya juga. Makanya pada waktu itu Rasul Paulus meluruskan mengenai bahasa roh. Saya akan kutip saja ya beberapa adegan kejadian ya di dalam Korintus. Saya akan coba kutip di dalam 1 Korintus 12. Bayangkan ya, dari Kisah Para Rasul sampai ke Korintus baru muncul lagi bahasa roh. Ini jauh sekali gitu kan. Kan sebelumnya Roma lain sebagainya. Itu kan jauh gitu kan. Nah, sekarang orang malah kait-kaitkan di hari Pentakosta. Padahal dari pasal 2 sampai ke pasal 10 dan 19 juga jauh gitu kan. Dan itu juga dikaitkan dengan pemberitaan Injil, firman dan lain sebagainya gitu. Orang seringkali nggak mempelajari gitu kan, main asal aja ya. Saya akan kutip saja dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Ketika itu Paulus mengingatkan jemaat di Korintus gitu ya. Ketika karunia-karunia berbahasa ya. Saya akan kutip saja. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, saya akan petik di dalam ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Yang ke-10 ya, saya akan urutkan ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh itu untuk kepentingan bersama. Ya, saya urutkan ya. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, roh dikaitkan dengan kata-kata hikmat ya. Lalu, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Hikmat, pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, ini yang fenomena. Kepada orang memberikan kuasa yang mengadakan mukjizat. Kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat, berbicara firman, bicara Injil yang tadi. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, ya, bermacam-macam roh. Kepada seorang yang lain diberikan karunia berbahasa roh, ya kan? Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, ya. Jadi 3 terakhir nih ya. Ini
bahasa roh ada di setengah bulit, hampir terakhir. Tapi orang kejar nih. Yang pertama, hikmat, bicara pengetahuan, orang nggak mau kejar karena mikir. Kadang ini susah nih ya, mikir. Orang nggak mau kejar. Tapi yang hampir terakhir gitu ya, di urutan ke-8 dari 9, yang hampir terakhir, ini bahasa roh. Ya. Ini pun dikunci. Ya. Sebelum bahasa roh, maka membedakan roh. Ya, membedakan roh, bahasa roh, baru menafsir. Ya, jadi nggak sembarangan. Maka bahasa roh ini dikunci, nggak sembarangan nih, gitu kan? Karena bisa sembarangan, makanya bisa nggak bedain dulu, ya kan? Bedain dulu bahasa roh. Oke. Yang terakhir, udah berbahasa, ada yang tafsir supaya ngerti. Maka ini nggak bisa kemana-mana nih bahasa roh sebenarnya. Ini udah satu paket nih, nggak bisa sembarangan. Orang bisa berbahasa gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa menafsirkan gitu ya. Nggak ada yang bisa menerjemahkan gitu kan. Ya ngapain berbahasa? Ya. Nah ini Rasul Paulus menegur sebenarnya. Kenapa cari yang seperti itu gitu ya. Ini saya kasih penggambaran aja ya. Ini muncul kata bahasa roh gitu ya. Muncul kata bahasa roh. Ada gitu loh, roh yang sama. Tapi ada 3 hal tadi yang dikunci sebelumnya. Dan itu juga ke-8 dari 9, kebayang nggak? Kadang saya juga bingung ya. Ada beberapa gereja yang kursus bahasa roh. Ih, kaget ya. Bahasa roh ini kursus loh gitu ya. Nih jadi yang hebat siapa gitu kan. Roh Kudus bisa didikte sama orang gitu ya. Ini prakteknya ya seringkali ada ngomong aja sesuatu apapun gitu kan. Diulang-ulang. Saya jadi kadang bingung ya. Pak Roh Kudus ngomong bolak-balik gitu ya. Masa iya gitu kan. Kita ngomong bolak-balik nggak ngerti gitu ya. Oke. Saya coba kutip lagi gitu ya. Ketika di dalam 1 Korintus 14. Nah ini menarik nih. Yang Korintus 14 mengenai tentang karunia roh ya. Ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Ya, jadi lihat ya. Penyataan Allah, pengetahuan, nubuatan, pengajaran. Pengajaran, nubuatan, pengetahuan gitu ya. Dan juga penyataan Allah. Ini hampir sama ya. Pemberitaan Injil ya. Jadi ketika kita melihat bahasa roh, jadi ngapain saya berkata-kata bahasa roh? Apa gunanya? Kalau di dalam bahasa roh ini nggak ada hal ini nih, tadi yang udah disebutkan. Kalau nggak ada, apa gunanya? Ya, gunanya bahasa roh apa? Kembali di dalam hari Pentakosta, memberitakan, menyatakan, gitu ya, penyataan Allah, pengajaran, nubuatan, gitu ya, memberitakan Injil, membicarakan kebenaran. Ini loh bahasa yang dimengerti orang, Roh Kudus dicurahkan, lalu rasul-rasul berbahasa yang dimengerti orang mengenai perbuatan Allah yang besar, itu penyataan Allah, pengetahuan, iman, dan sebagainya. Ini yang mereka sampaikan. Jadi bukan kaitannya hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, bukan berkaitan dengan bahasa roh. Ya, bukan berkaitan dengan bahasa roh. Walaupun kita tahu Alkitab mencatat ada karunia bahasa roh, gitu loh. Tapi banyak syarat dan saya nggak masuk ke ranah itu. Dan saya akan coba kaitkan di konten saya sebelumnya mengenai Menara Babel yang digagalkan untuk dibangun. Sekarang di dalam hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, kita melihat bahwa justru gereja dibangun. Menara Babel gagal dibangun, gereja dibangun. Ya, yang saya kaitkan dengan bahasa ya. Kalau kita review lagi, waktu Menara Babel gagal dibangun karena Tuhan mengacaukan bahasa. Mereka nggak ngerti, bubar gitu kan. Bubar tuh. Nggak bisa dibangun, Menara Babel gagal dibangun. Lihat zaman Rasul, hari Pentakosta. Bahasa disatukan gitu, gereja dibangun. Ya, orang nggak ngerti, jadi ngerti. Tapi kalau waktu di Menara Babel, dari mengerti satu dengan yang lain, jadi nggak mengerti. Tuhan kembalikan gitu ya.
Kita dulu nggak mengerti, tersesat gitu kan, nggak mengerti kebenaran. Lalu hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, maka kita sekarang dibuat mengerti. Mengenal satu Tuhan, roh yang sama tadi, yaitu oknum ketiga daripada Allah yang mengajarkan kita mengenai Kristus adalah Tuhan. Kita jadi mengerti. Mengenal kebenaran. Satu bahasa, gereja dibangun. Ini versus nih, ya. Makanya susah ya. Di Menara Babel, Tuhan kacaukan bahasa. Hari Pentakosta, Tuhan satukan bahasa. Tapi di dalam gereja modern saat ini banyak juga mau mengacaukan gitu ya, sama seperti Babel gitu loh. Banyak oknum-oknum hamba Tuhan gitu ya, justru mengacau balaukan bahasa. Mereka jadi nggak ngerti Injil, mereka jadi nggak ngerti firman. Nah ini dipakai iblis sebenarnya hal-hal kayak gini ya. Jadi kalau ada mimbar Tuhan, hamba Tuhan, oknum-oknum tertentu siapapun di luar sana gitu ya, yang seringkali justru membuat jemaat makin nggak ngerti, makin mengikuti ketersesatan, ya, repot. Ya, jadi buat kaum awam, kebenaran firman Tuhan ini, kita satu bahasa, yaitu apa gitu kan. Kebenaran itu akan tetap menjadi kebenaran. Tetapi kalau Anda dan saya sebagai kaum awam tidak belajar gitu ya, mau terima Roh Kudus dicurahkan dengan cara kamu menyembah Dia gitu kan, di kamar kamu kunci kamar kamu gitu kan, Dia melihat yang tersembunyi gitu kan, engkau naikkan pujian, engkau sembah Dia, maka lihat bagaimana Roh Kudus berkata-kata atas kamu, berbahasa roh lah, maka Roh Kudus akan memberikan sebuah pencerahan misalnya. Saya kadang bingung ya. Balik lagi Bapak Ibu ya. Roh Kudus itu nggak pernah mematikan, menipu akal pikiran kita loh. Memanipulasi pikiran kita, nggak pernah pekerjaan Roh Kudus begitu gitu ya. Ini oknum ketiga Allah. Lihat kalau kita lihat bahwa Kristus mengajar ya. Kristus itu mengajar seperti apa? Pengajaran. Bicara mengenai firman, bicara mengenai hukum Taurat, kitab para nabi dan lain sebagainya, itu sebagai satu kebenaran. Dia mengajar. Jadi kita melihat bahwa jangan sampai kaum awam ini tidak mau belajar firman. Kalau hari ini Anda katakanlah yang berbahasa roh tadi ya, yang memiliki karunia berbahasa roh misalnya, tapi nggak kenal firman Tuhan, jadi saya jadi bingung, roh mana yang yang dihinggapi ke kamu sehingga kamu berkata-kata, tapi kamu tidak menyukai firman. Tapi kamu nggak mengerti firman, sedangkan engkau berkata bahwa engkau memiliki karunia bahasa roh, tapi kamu tidak mengatakan penyertaan Injil dan sebagainya, bahkan ngaco gitu ya, pengertian-pengertian firman Tuhannya berantakan gitu ya. Lalu engkau bicara bahasa roh, engkau memiliki karunia bahasa roh. Sekarang pertanyaan saya, roh mana yang akhirnya yang hingga pada kamu? Kalau kita nggak beres mengenai pengertian firman Tuhan. Jadi pertanyaan buat setiap kita gitu ya. Roh yang mana yang engkau katakan tadi gitu kan, berbahasa roh gitu loh. Hati-hati dengan sebuah fenomena. Saya tidak mau kita terjebak di dalam sebuah fenomena. Tapi kita tahu bahwa karunia bahasa roh itu ada gak? Ada. Ya, tapi kita mesti jeli mempelajari hal yang demikian. Supaya kita tidak ikut-ikutan. Supaya kita tidak latah. Namanya karunia, ya, namanya karunia. Nggak semua orang sama, ya. Tapi yang semua orang sama yang dikerjakan Roh Kudus adalah apa? Kita mengerti firman. Kita mengerti kebenaran. Bukan berarti saya punya karunia bahasa roh, lalu saya nggak punya karunia untuk mengerti kebenaran. Bohong. Itu bohong gitu kan. Enggak demikian. Justru Roh Kudus memberikan kita sadar sehingga kita mengenal kebenaran. Kebenarannya apa? Kita manusia berdosa, Tuhan yang kudus, ya kan? Kebenarannya apa? Kita tidak mampu gitu kan. Kalau tidak melalui Kristus, kebenarannya apa? Allah yang begitu menyayangi, Dia mencari saya yang terhilang. Kebenaran menyadarkan kita akan banyak kebenaran gitu ya. Jadi, kalau ada orang bilang, saya punya karunia bahasa roh, tapi saya nggak punya karunia untuk mengerti firman. Ini apa gitu? Bukan. Ini orang udah ngaco kalau kayak gini ya. Orang yang punya bahasa roh, ya, yang benar ya, yang sejati,
pastilah dia akan mencintai firman, dia akan bicara mengenai firman, dia akan bicara tadi yang nubuatkan, dikaitkan dengan pemberitaan Injil gitu loh. Dikaitkan dengan pemberitaan kebenaran gitu loh. Dikaitkan dengan pembelajaran akan firman. Menggali kebenaran supaya orang mengerti gitu loh. Bukan orang tidak mengerti. Jadi bagaimana Anda dan saya ketika Anda misalnya memiliki bahasa roh gitu ya, yang sejati tadi gitu kan, lalu Anda akan menggali kebenaran firman Tuhan, itu udah pasti. Ya. Udah pasti, dan kebenaran firman Tuhannya dia tahu yang benar gitu loh. Maka pada waktu dia menggunakan bahasa roh, bukan untuk jemaat begitu korporat gini ditegur sama Rasul Paulus, itu yang benar. Ya, itu yang benar. Bahkan kita tahu kalau kita semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab mengatakan bahasa roh akan hilang, akan lenyap. Kita nggak akan cari yang itu. Tapi ini yang akan tetap tinggal, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita buru. Ini yang harus kita incar. Gitu loh. Jangan mengincar yang akan lenyap. Gitu loh. Kalau kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, maka kita nggak akan memburu, bergumul minta bahasa roh. Ya. Nggak akan bergumul untuk itu gitu ya. Karena ini sudah nih bahasa roh yang Tuhan curahkan itu, Roh Kudus curahkan, lalu orang berbahasa roh supaya mereka mengerti kebenaran, makin mengerti kebenaran. Ya. Tetapi kalau kita sudah mengerti kebenaran, maka kita ini loh bahasa roh ini nih, supaya orang mengenal Kristus. Itu kan harusnya demikian, kita makin dewasa iman, gitu loh. Jadi hal-hal demikian harus kita pelajari sama-sama ya. Jadi itulah pembedaan ketika kaitannya dengan Menara Babel yang dikacaukan bahasanya. Hari Pentakosta gereja dibangun, disatukan bahasanya ya oleh Roh Kudus ya. Bukan bahasa roh ya. Jadi oleh Roh Kudus bahasa yaitu yang dibuat mengerti mengenai kebenaran. Disatukan bahasanya oleh Roh Kudus ya. Nah, pada malam hari ini saya sudahi. Dan mungkin nextnya saya akan coba kupas beberapa bagian yang mungkin hari ini nggak bisa disampaikan karena keterbatasan. Maka saya akan tutup persekutuan kita malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ya anugerah Tuhan semakin hari semakin limpah buat kami. Kami mohon penyertaan-Mu agar sesungguhnya kami terus semakin hari tidak mudah disesatkan. Roh Kudus sadarkan kami agar kami benar-benar ingin belajar, memiliki kerinduan yang sungguh untuk belajar menggali kebenaran firman Tuhan dan mencintai firman-Mu dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh rekan-rekan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Tuhan Yesus memberkati.